Ada yang menilai angka 8 itu angka paling bagus ya, karena tidak ada putusnya itu. Nah, apakah Yai punya makna tertentu terhadap angka-angka atau simbol-simbol? Iya, karena itu simbolnya. Jadi 08, ya, sama sampai ke 8 presiden. Iya, presiden. Nah, di jumlah berapa? Betul. Di jumlah berapa? 8 sama 8 di jumlah 16. 8 tambah 8 16. Ya. 16. 6 sama 1 berapa? 7. 7. Sama Bapak berapa? 15. Loh, 8 sama 7? 7 sama 8. 7 ya. Sama 1 berapa? 8. Oh. Larinya ke 8 lagi. Satunya dari mana? 8 tambah 8 16. Berarti kan 1 sama 6. 1 tambah 6 7. 7 tambah 1. Satunya dari mana? Ini nggak nyambung nih. Karena Bapak ya ke 8 punya 08 16. Ya. 16 di moderatornya atau hostnya ini iya aja karena bingung juga ya. Jumlah jadi 7. Nah, isinya siapa? Ya Bapak. Bapak Presiden Prabowo. Jadi tetap larinya ke 8. Itu kalau kita ilmu huruf. Dan saya nanti diceritakan apa misi dan isinya kandungan Bapak Presiden Prabowo ini. Nanti kami jelasin. Wah, ini menarik ini. Nyambung. Ya mungkin bisa langsung ya dijelaskan. Ya, nanti dijelaskan oleh Ustadz. Ya. Terakhir berita yang saya tahu tentang Mama Gufron itu katanya sudah ditangani oleh pihak MUI. Saudara Gufron ini, dan kami melalui komisi pengkajian sudah memberi perintah supaya berkomunikasi dengan MUI Malang. Kami dari pusat mendorong supaya ini ada penyelesaian. Karena ini kan sangat menyesatkan masyarakat. Nah, kalau tidak ditangani oleh teman-teman ya di daerah, tentu ini akan terus mempengaruhi dunia medsos dan akan memberi pengaruh yang negatif. Tetapi ternyata sampai sekarang Mama Gufron ya masih aja ya berkeliaran di mana-mana menyebarkan ajaran-ajarannya yang membingungkan bahkan juga menyesatkan. Ya ini maksudnya gimana ya? Apakah powernya Mama Gufron lebih kuat daripada MUI sehingga MUI tidak bisa menangani Mama Gufron atau ya seperti apa? Apa sebenarnya yang terjadi kan? Setahu kita kan Mama Gufron itu sudah ditangani MUI tapi ternyata masih tetap aja berkeliaran di acara podcast-podcast dimintai keterangan tentang ilmu agama Islam, berfatwa ini dan itu, bahkan juga masih saja diundang di acara-acara pengajian nih, menyampaikan kedustaan-kedustaannya dengan membawa nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita lihat nih videonya ya. Alhamdulillah. Makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini bahasanya loh, viral enggak ini? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini berarti hadis dong harusnya. Takut viral ini. Lah iya, nanti digoreng lagi, kita liwat aja. Lah iya. Makanya kata Rasulullah, ma faqali inna rahmatan la kalimah fi Allah. Nanti makoli itu harus ada makola, betul nggak? Dan ada kitabnya, ilmu tasawuf, ilmu kedokteran. Apa itu? Gufron dilawan. Lah iya. Banyak jamaahnya nih. Ya begini ini Gufron. Jangan takut orang Nusantara. Tapi kita teguh, yaitu Pancasila, merah putih, NKRI. Kata Rasulullah, tetapi Rasulullah tidak pernah menyampaikan seperti apa yang dikatakan oleh Mama Gufron. Ini berdusta membawa nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dengarkan nih. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini bahasanya loh. Viral enggak ini? Di antara kedustaan yang paling besar dosanya ialah berdusta membawa nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang berdusta atas nama Rasulullah itu langsung ditempatkan di neraka. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa dengan sengaja berdusta atas nama Rasulullah, maka hendaklah dia mengambil tempat duduknya di neraka. Jadi langsung disuruh ambil tuh tempatmu di neraka. Makanya kata Rasulullah, ma faqali inna rahmatan la kalimah fi Allah. Terdengar seperti lucu apa yang dikatakan oleh Mama Gufron. Rasulullah berkata makoli. Padahal sebenarnya itu adalah dosa besar karena membawa nama Rasulullah. Dan yang saya heran kok masih dibiarkan ya. Dan bahkan masih diundang kemana-mana. Diundang di podcast, diundang di pengajian juga tuh ngisi ceramah. Semut, binatang apapun, kita ngobrol, diajak ngobrol itu binatang-binatang. Dengan degup Gufron. Kata bahasa semut, Bismillahirrahmanirrahim.
asyukuri innaka jamakajin muqaddir bakal. Orang-orang waras seperti kita pasti berpikir ya, ini pengikutnya Gufron serendah apa sih SDM-nya? Kok bisa ya menjadikan guru agama orang seperti Gufron ini? Saya aja ke Palestina nyeker. Emangnya saya enggak ke Palestina? Mas kodi inna rahmatan Palestina. Allahumma aki inna kalian Palestina. La fokal aliyal mati inna kalimah finallah. Pengikut-pengikutnya Gufron ya percaya aja kalau Gufron ini ke Palestina nyeker. Saya aja ke Palestina nyeker. Memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah mengingatkan bahwa di akhir zaman nanti Allah akan mencabut ilmu dengan mewafatkan ulama. Hingga yang tersisa orang-orang bodoh. Maka orang-orang bodoh inilah yang dimintai fatwa, dijadikan ulama, hingga tersebarlah kesesatan di mana-mana. Memang sekarang terasa banget ya, banyak kebodohan-kebodohan yang nyata timbul di dunia dakwah. Anda bayangkan ya, ada sekelompok orang yang menjadikan panci, menjadikan tulang lunak itu sebagai pendakwah. Ini kan gila udah. Apalagi namanya ini kalau bukan kebodohan, aneh-aneh lah pokoknya. Ada juga yang menjadikan sosok pendakwah itu nggak pakai baju, terus wajahnya dikasihin bedak yang nggak beraturan seperti badut gitu ya. Orang seperti ini berkeliling kemana-mana menyampaikan ajaran Islam, diundang di acara-acara pengajian. Astagfirullahaladzim. Udah nggak ada lagi kah ulama lain yang lebih berwibawa, pakaiannya lebih sopan? Kok yang model begini ini yang dijadikan ulama, didudukkan bersama seorang kiai berfatwa ini itu, sementara pakaiannya, penampilannya, ya Allah, ini mempermalukan agama Islam. Ada juga yang kelihatan ya nggak lazim lah, itu namanya Gus Jafar ya. Ini modelnya model rocker ya, dianggap sebagai wali majdub. Sering didengarkan perkataannya sebagai pencerahan agama, padahal apa yang diucapkan itu ya susah untuk dimengerti karena memang ya kelihatannya ada kendala lah dalam berpikirnya gitu. Saya akan tampil di Stadion London Inggris seperti ini. Saya Gus Jafar akan tampil di stadion. Astagfirullahaladzim. Apakah ini tanda bahwa hadis Rasulullah ini sudah mulai berjalan di masa sekarang? Wallahu alam, saya nggak tahu ya. Yang jelas Rasulullah kan sudah mengingatkan bahwa nanti di akhir zaman ada orang-orang yang menjadikan orang-orang bodoh itu sebagai pemuka agama, dimintai fatwanya, sehingga tersebarlah kesesatan di mana-mana. Semoga kita semua tetap terjaga akal warasnya ya, pikiran warasnya. Agama Islam mestinya menuntun kita ke arah yang lebih cerdas, lebih baik gitu ya, berwibawa, bukan malah menjadikan bodoh, bukan malah menjadikan aneh gitu ya. Islam itu nggak aneh guys. Islam itu ya agama yang logis. Yang bikin aneh, yang bikin terlihat jelek ya mereka-mereka itu. Banyak orang-orang kafir yang selangkah lagi dapat hidayah memeluk agama Islam, tapi terhenti, nggak jadi dia mualaf karena melihat perilaku umat Islam yang aneh gini, perilaku umat Islam yang nggak bener gini ya. Di pengajian aja joget-joget, orang nggak waras dijadiin guru, gimana ini? Ya pastilah orang-orang non-muslim akan menertawakan kita. Apalagi non-muslim yang membenci agama Islam ya tambah digoreng-goreng. Udahlah, hentikan keanehan, kebodohan-kebodohan itu teman-teman ya. Kembalilah kepada ajaran Islam yang benar, rahmatan lil alamin ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.